Selamat datang di sumber artikel. Kali ini di episode 43. Wanita miskin bertemu presidir tampan. Hari telah pagi. Morpin nyaris kehabisan tenaganya saat ia terus menggali menggunakan alat skop. Sedangkan para tim SAR dan para pekerja juga warga yang membantu terus melakukan penggalian. "Kamu harus selamat, Andreas. Aku mohon bertahanlah." Morpin menangis di setiap cangkulan yang dilakukannya. Andreas sudah sangat baik padanya. Morpin adalah juniornya saat masih sekolah SMA dulu, dan ia hanya hidup dengan neneknya dan juga saudara perempuannya yang masih kecil. Hidupnya sangat susah, bahkan ia nyaris berhenti sekolah. Suatu hari ia terpilih menjadi siswa pertukaran pelajar di sekolah elit tempat anak orang kaya menuntut ilmu. Di saat itulah ia bertemu dengan Andreas, preman sekolah yang selalu membuat onar. Suatu hari seseorang membuang bekalnya. Ia dibully dan tanpa terduga Andreas membantunya. "Mengapa kamu membantuku?" "Karena hanya kamu yang tersenyum padaku." Iya, Andreas sangat ditakuti pada masa itu. Tidak ada yang berani menatap wajahnya. Tapi Andreas dengan polosnya tersenyum menyapanya saat hari pertama ia melakukan pertukaran pelajar. Kalimat sederhana itu akan diingatnya sampai mati, karena itu adalah awal dari persahabatannya dengan Andreas. Andreas membantunya. Ia membiayai sekolahnya hingga tamat kuliah dan juga membiayai sekolah adiknya. Kebaikan Andreas tidak akan pernah ia lupakan. Di saat Andreas perlahan menjadi dingin karena satu persatu orang tuanya meninggal, Andreas tetap memperlakukannya dengan baik, meskipun terkadang ia meneriakinya. Tapi setiap jam kerja usai, Andreas selalu mendatanginya dan meminta maaf jika sikapnya kadang keterlaluan. Andreas harus selamat bagaimanapun caranya. Bahkan ia rela menukar nyawanya saat ini untuk Andreas. "Andreas, bertahanlah, aku pasti dapat menemukanmu." Morpin membuang skopnya. Ia sudah tidak memiliki tenaga untuk memegang skop, dan kini ia mengeroki tanah basah tapi dengan tangan kosongnya. Berharap jika keajaiban datang dan Andreas dapat ditemukan dengan selamat. Agung datang bersama dengan Alex ke pesta pernikahan Jenny dan Andreas. Meskipun Agung tidak berniat datang, tapi rasa penasarannya tentang gadis itu membuatnya memutuskan untuk datang. Saat memasuki aula pernikahan, dilihatnya hanya Jenny yang duduk sendiri di atas pelaminan dengan wajah murung. Alex tidak melihat Andreas berada di pesta ini, jadi ia memutuskan untuk duduk dengan jarak yang cukup jauh dan diam-diam memperhatikan Jenny. Agung sendiri duduk menemani Alex. Sejujurnya ia cukup risau karena wajah Alex seperti menyimpan amarah. Ia takut jika Alex akan melakukan hal buruk di pesta pernikahan ini. Dia tidak terlihat bahagia. "Jika saja kejadian itu tidak terjadi, maka Jenny akan menjadi pengantinku," ucap Alex. Matanya terus menatap lekat, bagaimana Jenny terlihat sangat gusar di atas sana. Agung menghela nafas. Harus berapa kali ia katakan jika Jenny telah meninggal dan gadis itu mungkin hanya kebetulan mirip. "Lebih baik kita pulang aja. Berada di sini hanya akan membuatmu menggila," ucap Agung. "Aku akan tetap di sini. Jennyku sedang berada di atas pelaminan seorang diri. Aku akan membawanya pergi bersamaku jika suaminya tidak juga datang hari ini." "Jangan bodoh," Agung memekik kesal. Perasaan Alex pada Jenny sungguh sudah luar biasa, sudah di luar batas. Meskipun jika benar gadis itu Jenny, dia telah menikah dan berhentilah mencintainya, ucap Agung. Ia mengeratkan giginya dan mengecilkan suaranya agar tidak ada yang dapat mendengar percakapan mereka. "Jennyku tidak bahagia dengan pernikahannya. Ayah lihat sendiri, bukan bagaimana dia duduk sendirian di pelaminan." Alex memengekik. Beberapa tamu menoleh ke arahnya karena keributan yang dibuatnya. Agung mencoba tersenyum pada tamu yang lain agar mereka tidak memandangnya dan Alex dengan tatapan aneh.
Kamu ingin membuatku mati, malu di sini. Mari kita pulang, ucap Agung. Ia menghantakkan tongkatnya ke lantai dan beranjak bangun. Aku akan tetap di sini, ucap Alex kukuh. Ayo kita pulang, atau aku akan menyuruh penjaga menyeretmu. Aku sudah terlanjur malu di sini. Menyeretmu bukanlah masalah besar lagi bagiku, ucap Agung dengan tegas. Wajah Alex sangat tidak senang, namun ia mengenal ayahnya dengan baik. Setiap ancaman yang dikatakannya bukanlah omong kosong, karena ia akan selalu melakukannya jika dirinya melanggar ucapan ayahnya itu. Akhirnya Alex menyerah dan bergegas pergi meninggalkan pesta dengan wajah kesal karena Jenny harus berada sendirian di atas pelaminan sementara Andreas masih tidak terlihat. Ia memperlakukan Jennyku dengan sangat buruk. Aku akan merebutnya, Jennyku. Aku akan membawamu bersamaku, Jenny. Itu janjiku. Agung memegangi kepalanya yang kembali merasa pusing saat Alex telah meninggalkan pesta. Ia baru saja akan berjalan keluar, tapi langkahnya terhenti saat melihat wajah yang tidak asing baginya. Wanita gemuk yang berusia sekitar 40 tahun itu terlihat sangat khawatir saat berjalan cepat melewatinya. Matanya mengikuti kemana wanita itu berjalan. Ia bersama seorang pria muda dan menaiki pelaminan. Agung berjalan mendekat untuk memastikan jika penglihatannya tidak salah. Jenny, air mata Agung seketika menetes saat wanita itu berteriak dan segera memeluk Jenny yang nyaris pingsan. Dia tidak salah dengar, ia melihatnya dengan jelas jika wanita itu menyebut gadis yang mengaku sebagai Jenny itu dengan sebutan Jenny, dan pria muda bersamanya ia panggil Jaden. Wanita itu adalah Minah, kepala pelayan dari rumah Hendra dan Rahayu. Wajahnya tidak berubah, jadi ia mengenalinya dengan sangat baik. Jadi gadis itu benarlah Jenny. Agung terlalu syok sampai ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia melangkah mundur dari kerumunan para tamu yang melihat Jenny jatuh lemah. Ia tidak begitu memperdulikan akan musibah yang menimpa Jaden karena ia sendiri merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia ketahui. Jenny dan Jaden masih hidup. Air mata Jenny seakan telah mengering. Ia sudah tidak dapat lagi mengeluarkan air mata saat berita televisi kembali menyiarkan jika telah ditemukan 2 orang mayat di lokasi kejadian. Pembawa berita menyebutkan ciri-ciri korban dan salah satu terdengar seperti Andreas. Hati Jenny menghilang. Bukan suamiku. Andreas masih hidup. Benar kan kakek? Jenny menoleh dengan cepat, meminta Darwis mengiyakan ucapannya. Darwis terdiam. Mungkinkah itu Andreas cucunya? Aku masih dapat merasakan detak jantungnya kakek. Jangan diam saja. Katakanlah jika kamu masih dapat merasakan hembusan napas Andreas. Jenny mulai histeris. Ia menggoyangkan tubuh Darwis yang mematung. Mina dengan cepat menarik Jenny dan mendekapnya erat. Begitupun dengan Herlin yang menangis dan mendekap Darwis yang seperti telah kehilangan rohnya. Semua orang hanya dapat menangis melihat pemandangan menyedihkan di atas pelaminan ini. Jenny kembali bangun, hatinya tiba-tiba merasa berdetak kembali. Perasaan ini perasaan hangat saat Andreas bersamanya. Andreas telah kembali, Jenny yakin akan hal itu. Dengan melepaskan pelukan Mina, Jenny berlari melintasi altar sambil menangis. Mina berteriak dan mengajarnya bersama Jaden, namun langkah Jenny begitu lebih lebar. Ia berlari seakan ingin mendorongnya dari belakang hingga akhirnya ia terjatuh tepat di depan pintu masuk. Jenny kembali menangis. Andreas, aku mohon kembalilah padaku. Suara Jenny terlak serak. Ia terus menangis. Andreas dengan posisi duduk menunduk karena kini bahkan ia tidak mampu untuk berdiri rasanya. Jenny tidak mampu untuk kehilangan hatinya lagi kali ini. Hatinya telah hilang saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan di saat ia telah memiliki hati yang baru untuk Andreas, tapi mengapa Tuhan mengambilnya? Jangan tinggalkan aku, Andreas. Jenny menangis sambil memegangi dadanya.
Yang terasa sesak membuatnya nyaris tidak dapat merasakan nafasnya. Nafasnya sudah tercekik. Ia mungkin akan segera mati saat ini. Rasa sakit ini sungguh membunuhnya. Jenny hanya dapat menangis tidak berdaya. Sampai Jenny merasakan seorang datang berlutut dan memeluknya dengan erat. Jangan menangis, aku di sini. Akankah itu Andreas? Terima kasih telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.